Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan kita ini ya, pertemuan yang sudah tetap ya. Sekarang lagi menggunakan Zoom. Pada pertemuan ini, pada perkuliahan yang keempat ini ada materi di sini. Saya coba share screen. Materinya rekayasa lalu lintas. Mana materinya? Ada terlihat? Tidak kelihatan materinya, saya sendiri tidak melihat. Rekayasa lalu lintas. Materinya ini tentang karakteristik kendaraan. Tidak muncul. Karakteristik kendaraan. Dapat muncul. Coba saya klik kembali ke filenya. Ada rekayasa lalu lintas. Ini rekayasa lalu lintas. Wah, tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya materinya? Tidak kelihatan materinya. Coba buka di kembali. Kita akan membahas tentang karakteristik kendaraan. Buka materinya. Ada lagi yang masuk, Agung dengan Akbar. Share screen. Ada terlihat materinya? Ya. Nah, ini ada terlihat materinya? Sudah aman. Ada kelihatan, Ya? Pak. Oh iya, iya. Kelihatan, Pak. Ya, mulai pembahasan karakteristik kendaraan. Ini materinya dalam perencanaan atau desain geometrik jalan dan tebal ya, perkerasan. Sudah tahu apa itu perkerasan? Perkerasan ada perkerasan lentur, ada perkerasan kaku. Perkerasan lentur yaitu aspal seperti di jalan raya yang kita lihat di Indo, ada perkerasan lentur. Kalau perkerasan kaku itu ya terbuat dari beton. Jadi jalannya terbuat dari beton. Jadi
dia lebih kuat. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana kriteria untuk desainnya. Yang pertama, dilihat dari sisi karakteristik statis kendaraan, kemudian karakteristik kinematis, dan juga karakteristik dinamis. Ada statis, kinematis, dan dinamis. Nah, statis kendaraan itu karakternya bisa dilihat dari berat dan ukuran kendaraan. Kalau dari kinematis kendaraan, karakteristiknya itu percepatan, ya. Jadi percepatan, ada kecepatan, ada percepatan. Dan karakteristik dinamis kendaraan itu tahanan yang terjadi. Ini dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama itu karakteristik statis kendaraan. Yang dibahas tadi sudah, yaitu berat dan ukuran kendaraan. Berat kendaraan itu digunakan untuk menentukan tebal perkarasan. Berapa tebal jalan yang akan dibuat, perkarasannya itu dilihat juga dari berat kendaraan yang akan lewat. Begitu juga ukuran kendaraan, nah ini digunakan untuk menentukan lebar lajur, lebar bahu jalan, nah, panjang dan lebar tempat parkir, maupun panjang tikungan. Ini perlu dilihat karakteristik kendaraan dalam perencanaan domestik jalan. Dari sisi berat dan juga kendaraan. Nah, ini jelas ya. Berat itu menentukan tebal perkarasan, kalau ukuran kendaraannya itu untuk menentukan lebar lajur, lebarnya jalan, lebarnya bawah jalan, dan seterusnya. Nah, di sini terdapat dua standar yang digunakan untuk klasifikasi kendaraan. Ada standar ASTO dan RSNI 14 dengan standar yang digunakan untuk klasifikasi kendaraan di negeri kita Indonesia. Nah, pada tikungan berbelok itu ada tikungan, lebar tikungannya didesain untuk mengakomodasi jenis kendaraan yang lewat, yang diinginkan lewat. Nah, terdiri dari alignment vertikal horizontal, ini yang dilihat alignmentnya, alignment vertikal dan juga alignment horizontal, ini lagi yang masuk. Kemudian lebar lajur, radius belok, dan juga jarak pandang. Ini lebar tikungan. Kemudian penentuan desain kendaraan. Jadi untuk ini menentukan desain kendaraan yang lewat di suatu ruas jalan itu dipengaruhi oleh fungsi dan klasifikasi jalannya dan juga proporsi tipe kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Pada jalan haruslah dapat mengakomodasi lalu lintas trek. Kemudian penentuan jenis kendaraan yang dapat lewat di satu ruas jalan itu diatur dalam undang-undang. Ini penentuan desain kendaraan. Ini standar ASTO. Ini bisa dibaca-baca standarnya untuk bus, untuk jalan trek, untuk kendaraan lainnya. Ada gambar mana sedan ini ada trek lebih kecil, lebih besar. Kemudian kendaraan truk, ada yang rodanya beberapa buah dan ada rodanya banyak. Jenis-jenis kendaraan, ya, ada truk, ada trailer, beberapa jenis kendaraan. Ini standar RSNI. Kalau di atas standar ASTO, ini standar RSNI. Jenis kendaraan ada mobil penumpang, ada truk, bus tunggal, bus gandengan, truk semi trailer, sedang besar, dan seterusnya. Intinya sudah ada daftarnya. Lagi ini sistem ini jadi mobil penumpang dan
kendaraan bisnis dari bawah, dari tampak bawah. Kendaraan truk, ini trailer. Ini bebannya pada roda. Menentukan tadi tebal perkerasannya keras. Standar SNI untuk jalan antar kota juga ini SNI atau standar nasional Indonesia menggunakan jenis kendaraan kecil, sedang dan besar. Kemudian dimensi kendaraannya, dimensi tonjolan ini tidak ada datanya. Kendaraannya, rodanya kita lihat dari tampak bawah ini akan memberikan beban jalan. Nah, dari seputar di sini penentuan desain kendaraan. Jadi seputar kendaraan ini merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan, khususnya kalau jalannya yang dilewati untuk kendaraan truk. Semakin besar kendaraan itu, maka radius putarnya juga semakin besar. Kalau belokan ya tentunya harus ada pengiringan. Kita lihat sudut pengiringan kendaraan saat memutar tikungan kan biasanya harus ada pengiringannya. Ini ditentukan tentunya dari berat kendaraan. Tidak bisa ya ditentukan radius putarnya tikungan. Ada rumus-rumusnya, kecepatannya, dan juga koefisiennya. Karakter radius putar ini menurut Asto yang kita lihat kemana di tikungan kendaraannya besar, maka radius putarnya lebar ya. Lalu menentukan radius putar tikungan itu sesuai dengan ukuran kendaraan. Kita lihat ini mobil pribadi, sedan, trailer. Ini kendaraannya lewat, dia akan menggunakan jalan yang lebih besar daripada lurus, jalan yang lurus. Ini mobil kecil ya kecil juga, tapi kalau mobil besar ya dia akan memiliki, dia memerlukan radius putar yang besar. Ini kita lihat ini panjang mobilnya, trailer yang membutuhkan radius putar yang besar, yang lebih lebar. Jadi jalan jenis kendaraan biasa. Ini kita lihat kendaraan bagaimana kendaraan melewati tikungan. Harusnya dirancang lebih lebar dari jalan yang lurus. Ini melewati satu radius yang membutuhkan radius putar yang besar, lewat di tikungan. Nah, ini karakteristik radius putar SNI, radius putar ya standar Indonesia. Nah, panjang ada yang tikungannya, ada CI, ada CS, ada E, ada C, ada LS, ada N, ada E. Semua merupakan perencanaan tentang geometrik jalan. Ini bagian struktur bagian atas saja. Dan dari bawah yang membahas geometrik jalan. Ini rumusnya sudah kita jelaskan bagaimana kecepatannya 30 km per jam, 40, 50 sampai 100 km per jam. Ini bagian atas kecepatannya. Saya data-datanya radius putarnya data-datanya. Jadi hitung ada hitungan radius putarnya. Jadi radius putar minimum itu dihitung menggunakan persamaan ini R radius putar. Io padat per 15 dalam kurung R tambah SS. Ini contoh soal, contoh saja yang kita lewati. Ada jawabannya di internet ini, bang klik di internet bisa kita baca.
kendaraan. Dalam perangkat musik ini bisa dinamati kendaraan. Nah, yaitu kemampuan kendaraan untuk akselerasi. Gunanya untuk menentukan gap acceptance dan passing di panjang lajur bisa. Ada kecepatan, ada percepatan kendaraan itu dihitung menggunakan persamaan x sama dengan d2x per dt kuadrat. X adalah jarak dan c adalah waktu. Untuk mengamati kendaraan. Dua asumsi digunakan. Pertama percepatan atau kecepatan. Ini rumusnya C1 dan C2 X-nya C2 C kuadrat tambah C1C tambah C2. Yang kedua, percepatan adalah fungsi dari kecepatan. Saat kendaraan dengan kecepatan lambat, akselerasi dapat lebih tinggi dibandingkan saat kendaraan cepat. Jadi mobil penumpang dengan truk semi trailer. Ini perbandingannya dengan rasio ini percepatan. Kecepatan dan percepatan. Persamaan digunakan ini bisa cek. Kemudian soal masuk ke yang ketiga terakhir, karakteristik dinamis kendaraan terdiri dari air resistance, grade resistance, rolling, curve, dan power record. Nah, ini bisa dilihat ini rolling resistance ini, air resistance, dan seterusnya. Air resistance atau tahanan udara. Udara itu dari atas. Ini ada rumusnya. Ya, RA dia, tahanan udara. Gunakan ini tahanan kemiringan grade resistance. Ya, rumusnya berat kendaraan kali kemiringan. Untuk truk misalnya 200 lb per hari. Sudah ada data-datanya. Dan tahanan menggelinding, nah, tahanan menggelinding, ini rumusnya. Waktu kuliah kita tinggal 10 menit lagi. Ya, kita gunakan rumus yang biasa yang gratisan. Ini rumusnya bisa dibaca-baca ya di file. Ini area pandang dari mobil. Ya. Kinerja pelambatan kendaraan. Ada pelambatan tanpa pengereman dan pelambatan dengan pengereman. Ada dua pelambatan. Ada kecepatan, ada pelambatan. Ada kecepatan. Percepatan itu berarti mempercepat, perlambatan berarti memperlambat. Ini kecepatan ini dalam satuan waktu. Soal SMP dan SMP. Ini penggunaan setiap tipe kendaraan pada ruang jalan akan berbeda tergantung pada dimensi kendaraan dan kecepatannya. Kendaraan per jam itu SMP per jam. KTMP itu dipengaruhi gradien dan kurban areanya. Contohnya satu truk pada jalan luar kota, gradien 8% itu sama dengan 7 SMP. Gradien 0% itu 2 SMP. Dua kendaraan. Kita baca di internet apa pengertiannya. Nah, ini ada MP-nya, ekivalensi mobil
lajur satu arah. MC-nya ini arti berdampingan MC motorsiklet atau kendaraan bermotor. Data EMC-nya. Lagi perkotaan ini jalan dua lajur tak terbagi dan 4 lajur tak terbagi. 4 ini MC-nya. Untuk kendaraan motor MC ini tapi itu kendaraan ringan. Ini data MC bisa dibaca-baca kalau sudah mati. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ada yang menambahkan atau memberikan masukan-masukan supaya kuliah kita lebih bagus lagi atau bertanya, silakan. Saya menyampaikan. Khusus ini apa? Nanti tanggung jawabnya pada settingnya yang absen. Yang hadir. Tambah nanti teman-teman kerja dalam kehadiran. Nah, kita masih di zaman COVID-19. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik ya. Misalnya kembali ke agama sebetulnya. Dengan kembali ke agama, masalah kita akan selesai dengan baik. Jadi kalau tidak ada yang menanggapi, rasanya kita cukupkan dulu kuliah kita sekarang ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi